Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Ismail Ada Ternak. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing bagaimana perawatan anak ayam dari usia dari mulai baru menetas hingga usia 1 bulan. Usia baru menetas hingga 1 bulan adalah masa-masa yang sangat menentukan untuk tumbuh kembangnya ayam. Pada masa ini biasa disebut masa brooding, di mana anak ayam butuh penghangat yang sesuai dengan usia ayam. Karena sangat pentingnya masa brooding, maka kita perlu melakukan perawatan yang ekstra. Jika kita gagal dalam masa brooding, maka kedepannya kita juga akan mengalami kegagalan dari lambatnya pertumbuhan dan juga rendahnya produktivitas. Apa saja langkah-langkah yang saya lakukan di kandang? Mari simak video ini hingga selesai. Yang paling pertama dalam masa brooding yang perlu diperhatikan adalah suhunya, di mana suhu anak ayam ini berbeda setiap minggunya atau disesuaikan dengan usia anak ayam. Jadi usia anak ayam ketika baru menetas hingga 1 minggu yaitu 33 hingga 34 derajat. Jadi kita kurangi setiap minggunya 2 derajat, begitu seterusnya sampai ayam ini lepas masa brooding. Jadi untuk membuat suhu tetap stabil, di sini saya menggunakan termostat. Dengan termostat ini bisa membantu untuk menetapkan suhu yang sesuai dengan usia anak ayam. Namun jika teman-teman tidak menggunakan termostat, maka bisa dilihat dari anak ayam. Ketika suhu terlalu rendah di bawah standar, maka anak ayam akan kedinginan dan biasanya mereka akan mengumpul di bawah daripada lampu. Mereka akan mengumpul di tempat tersebut untuk mencari kehangatan. Namun jika DOC menjauh daripada lampu, mereka ada di pinggir-pinggir daripada kandang brooding, maka tandanya DOC kepanasan. Namun jika DOC bergerak merata di semua sisi, maka itu tandanya suhu sudah tercapai. Untuk alas kandang, teman-teman bisa menggunakan koran. Selain murah, ini juga mudah dibersihkan. Untuk alasnya sebaiknya diganti setiap hari, setiap sore hari, dengan tujuan agar anak ayam tidak memakan sisa-sisa makanan yang menempel pada kotoran. Dan untuk minumnya, di sini saya menggunakan air yang sudah direbus. Karena air yang sudah direbus itu benar-benar steril, sehingga pencernaan DOC yang belum bagus ini tidak terganggu oleh bakteri yang kemungkinan berada pada air. Jadi saya sarankan teman-teman untuk menggunakan air yang sudah direbus, terutama di usia 7 hari pertama. Setelah 7 hari, maka ayam akan saya pindah ke kandang yang lebih besar, di mana kandang ini sudah tidak tertutup rapat lagi, tapi di bagian depan sudah terbuka semua dengan tujuan agar sinar matahari pagi bisa masuk. Jadi kandang ini setiap pagi masuk sinar matahari, sehingga ini bisa menghemat daripada lampu. Jadi di sini di usia 7 hari siang sudah tidak dihidupkan lampu lagi karena suhu sudah mengikuti suhu yang di luar.
Jadi saya hidupkan pun ini termostatnya, lantau lampunya, maka suhu di dalam ini sudah dapat 30 hingga 31 derajat. Ini adalah anak ayam kita yang sudah berusia 2 minggu. Alhamdulillah anak ayam sehat-sehat. Hingga hari ini belum ada kematian. Kunci perawatan ketika anak ayam dari DOC hingga pembesaran adalah dalam kebersihan, di mana kotoran ini harus rajin kita bersihkan. Untuk biasa saya bersihkan 1 hari sekali. Namun jika cuaca tiap hari hujan, maka saya bersihkan 2 kali sehari, agar amonia daripada kotoran tidak naik ke kandang yang bisa menyebabkan ayam terkena sakit pada pernapasan seperti cekrek atau pilek, kemudian senot. Itu penyebab utamanya adalah kandang yang kotor, karena DOC atau anak ayam menghirup kotorannya sendiri, amonia yang dihasilkan dari kotoran, sehingga pernapasannya terganggu. Saya bersihkan kotoran ini setiap hari. Ini adalah kunci untuk menjaga ayam kita tetap sehat, sehingga DOC-nya sehat-sehat, tumbuh dengan baik, sehingga biaya pengeluaran dalam peternak tidak bertambah. Karena ketika ayam sakit, maka yang ada adalah pengeluaran bertambah. Badan akan menyusut sehingga perkembangannya menjadi lambat. Untuk minum sendiri, ketika cuaca setiap hari hujan seperti sekarang ini, saya menggunakan jamu 2 kali sehari. Untuk pembuatan jamu bisa teman gunakan apa yang ada di sekitar. Saya juga udah pernah saya share sebelumnya untuk pembuatan jamunya. Itu sangat bagus untuk menjaga imun ayam agar ayam tetap sehat. Di sini dari mulai DOC hingga ayam usia 2 minggu, saya tidak pernah menggunakan vitamin-vitamin yang beli di toko. Di sini saya hanya menggunakan air steril dan juga jamu-jamuan. Selama ini saya tidak pernah menggunakan vitamin-vitamin tersebut. Namun alhamdulillah DOC-nya sehat. Karena yang terpenting dalam pemeliharaan anak ayam itu adalah menjaga kebersihan. Ketika kandang bersih, bebas dari kuman bakteri, maka anak ayam akan tumbuh dengan sehat. Ketika anak ayam sehat, maka apa yang dimakan itu akan menjadi daging atau membuatnya tumbuh dengan baik. Namun ketika ayam sakit, maka pencernaannya terganggu, sehingga sebagus apapun pakan yang kita berikan, maka tidak akan terserap sempurna, sehingga yang ada adalah kotoran menjadi bau, amonia naik, lalat datang. Yang ada adalah masalah. Sehingga yang paling utama dalam pemeliharaan anak ayam adalah bagaimana menjaga anak ayam ini tetap sehat. Itu adalah kunci utama agar tumbuh kembangnya tetap baik. Jadi salah satu langkah untuk membuat ayam sehat adalah menjaga kebersihannya. Jadi tidak hanya kandang tapi juga tempat pakan. Jadi ketika siang ini mereka tidak makan, maka pakannya saya bersihkan. Kemudian saya jemur. Jadi ini saya jemur di atas atap dengan tujuan agar bakteri-bakterinya mati terkena matahari. Karena ada beberapa bakteri yang tidak bisa hidup di suhu di atas 30 derajat. Jadi setiap hari ketika ayam tidak makan, maka tempat pakannya saya bersihkan kemudian saya jemur.
Untuk tempat minumnya usahakan minimal seminggu 3 kali atau 2 hari sekali kita cuci agar tempat minumnya tetap steril. Ini anak ayam kita yang berusia 3 minggu. Alhamdulillah sehat-sehat dan juga belum ada kematian. Jadi kunci dalam keberhasilan itu bukan daripada vitamin yang kita berikan, tapi adalah menjaga ayam tetap sehat. Ketika ayam sehat, maka apa yang dimakan itu akan dicerna dengan baik, sehingga ayam akan tumbuh dengan baik. Dan ketika di kandang saya, ketika sudah usia 3 minggu, biasa pakan sudah mulai saya mix. Untuk mix pakannya bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Karena jika terus menggunakan pakan starter pabrikan, maka yang ada adalah biaya kos pakan akan tinggi. Sehingga sini saya mengakalinya dengan menggunakan pakan campuran. Tapi meskipun campuran, maka pertumbuhan ayam pun tidak kalah dengan yang full pabrikan. Yang penting dalam mencampur pakan tidak asal mencampur, tapi juga dengan melihat bagaimana kandungan protein yang terdapat pada bahan yang akan kita gunakan. Jadi rahasia ayam tumbuh dengan baik di kandang saya adalah suhu yang tepat di masa brooding, terutama di 7 hari pertama. Kemudian menjaga kebersihan kandang. Kemudian ketiga, memberikan minum air yang steril. Kemudian keempat, di sini saya ketika usia 1 minggu ke atas, maka kandang saya berikan lampu, bukan lampu, maksudnya sinar matahari pagi. Karena sinar matahari pagi ini sangat bagus untuk ayam tersebut. Jadi itu saja dulu yang dapat saya sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.